Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Yasubuni abdi bidahar." Hambaku telah mencela aku dengan masa, dengan keadaan cuaca, wa ana adhar. Kenapa kita dilarang memaki atau mencela berkaitan masa, keadaan dan cuaca? Karena Allah menyatakan di hadis qudsi tersebut, akulah yang mengatur keadaan cuaca dan masa. Jadi orang-orang yang mengatakan hujan melulu ya, panas banget ya, harga sembako mahal ya, cuaca ekstrim ya, cuaca anomali dan tidak bersahabat ya, itu tanpa mereka sadari mereka telah menyakiti Allah. Dan hari-hari ini bahkan karena saya ngajar beberapa kementerian dan beberapa BUMN dan kita membaca, tidak sedikit pengamat mengatakan Indonesia di tahun 2025 lebih sulit. Selain faktor global, setingkat Jerman, negara yang tangguh secara ekonomi dan teknologi, ternyata Jerman juga sedang kolaps. Dan kita tahu menjelang memasuki 2025, ternyata sentimen pasar terhadap kabinet Pak Prabowo kita bisa melihat agak negatif karena dolar tidak turun-turun. Bahkan berkaitan dengan faktor alam, Indonesia baru masuki masa musim hujan versi BMKG, tapi musibah di mana-mana. Belum selesai dengan banjir bandang Sukabumi, ternyata Sumatera Utara baru saja Allah datangkan banjir bandang daerah mana? Daerah Tapanuli Selatan. Maka diprediksi jelas harga-harga sembako berkaitan dengan hasil pertanian itu akan melonjak naik dengan alasan gagal panen, dengan alasan sulitnya transportasi. Karena pasti gelombang laut juga akan tinggi, sehingga demi keselamatan banyak truk-truk antri di pelabuhan Merak Bakauheni. Padahal Allah mengingatkan kita tadi dalam hadis qudsi, kita dilarang mengeluh, dilarang menghujat keadaan. Maka kajian malam hari ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari harus menjadi renungan dan catatan dan pegangan kita bersama. Wabil khusus saya menyampaikan, apa kata Rasulullah SAW? Ajaban li amri mu'min, idza asabahu as-sarra syakara fakana khairan. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, kata beliau. Apabila diuji dengan kenikmatan, kelapangan, dia pandai bersyukur, dan itu baik untuk orang beriman. Karena hakikatnya tidak mudah melewati sebuah ujian, kenikmatan dan kelapangan rezeki. Bahkan secara terang-terangan Allah menyebutkan manusia ini semakin diuji dengan kekayaan, dia makin dermawan atau makin merengek hesek. Bin bakhil, bin koret, bin pelit, bin medit. Jawaban Allah yang sudah sering kita dengar dalam surat Ma'arij, surat 70 ayat 21, wa idza masaul khairu manua. Apabila diuji dengan kekayaan, dengan kelapangan rezeki, semakin kikir, kata Allah. Bahkan Allah menjelaskan kenapa manusia kalau diuji dengan kekayaan banyak harta dia semakin pelit, semakin berhitung. Allah memberi jawaban di surah Al-Fajr, surah 89 ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena manusia sangat cinta dengan hartanya.
Bahkan Allah jelaskan lagi di surah Adiyat, surat 100 ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu terus cinta dengan hartanya yang membuat dia jadi pelit. Padahal kita berharap kalau kita kaya jadi dermawan. Itu hanya harapan. Dan Allah juga menggambarkan bahwa saat kita diberi keinginan kita berkaitan duniawi, tidak sedikit bahkan bisa dikatakan mayoritas manusia reorientasi. Dia kehilangan orientasi akhiratnya sehingga dia harus memperbaiki hubungannya dengan Allah saat dia di puncak kesuksesan atau kelapangan rezeki. Coba jujur khusus bapak-bapak, kalau kita semakin sukses Pak Zul, dekat masjid atau jauh dengan Pak Masjid? Pak Zul ini kan mulai dekat Al-Falah kan sudah pensiun Pak. Bukan nggak dekat, artinya nggak seintens sekarang saat pensiun, karena kesibukan. Dan Allah menyebutkan, bukan saya, bukan Pak Zul, bukan kita. Lihat surah Al-Qiyamah, surah 75 ayat 20 dan 21. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, kamu cenderung mencintai dunia dan kamu akan melupakan kehidupan akhirat. Jangankan Bapak Ibu awam, saya mewakili para ustaz. Hari ini saya di tempat saya kunjungi, selain menjemput anak di pesantren, ini ada Muhammad Khalil Aziki dan Fatih. Mohon doanya semoga mereka kelak jadi anak saleh penghafal Quran. Maka harapan saya kenapa jadi namanya Muhammad Fatih. Saya berharap ada Fatih jilid 2. Sehingga janji Allah ghulibatir Rum akan terwujud. Konstantinopel sudah kita kuasai, ya belum apa? Vatikan Roma ya belum. Semoga Muhammad Fatih dan Fatih yang kita harapkan muncul. Itu harapan, itu doa. Karena memberi nama sebuah doa dan harapan. Hasil milik Allah. Bukan hakikatnya demikian. Maka apa kata Allah dalam surah Asy-Syura surat 42 ayat 27, siapapun levelnya, mau ulama, mau ustaz, apalagi orang awam, Allah sudah ingatkan, walau basatallahu rizqa li ibadi, seandainya melapangkan rezeki terhadap hamba-hambaku, apa yang terjadi kata Allah, la baghaw fil ardi, pasti mereka melampaui batas. Persis kata Pak Zultan, kenapa kita jarang dekat Allah? Sibuk. Karena kita mengejar karir, mengejar sebuah kesuksesan duniawi. Kenapa untuk urusan dunia Islam banting tulang? Allah sebutkan di surah Al-Hadid ayat 20 dalam rangka tafakhurum bainakum, demi sebuah status. Betul apa betul Bapak? Sebenarnya kita kejar itu status atau demi sandang pangan? Emang untuk sandang pangan berapa? Yang paling mahal dalam hidup apa Pak? Status. Dan Allah ungkapkan surah Al-Hadid ayat 20. Yang kedua apa kata Allah? Wa takatsurum bil amwal. Kita berlomba-lomba memperbanyak harta, sehingga ada istilah kalau perlu 7 turunan harta kita tidak habis. Sehingga orang banting tulang. Sehingga kata Rasulullah SAW, saat seorang manusia tidak memiliki sebuah bukit, dia berhak mendapatkan sebuah bukit. Begitu dia dapatkan yang diinginkan, dia ingin bukit berikutnya. Terus begitu, kapan dia berhenti berharap? Saat penuh, perutnya sudah penuh dengan tanah, udah mati baru berhenti dengan keinginan. Saya sempat berpikir, kenapa udah mati, kenapa bukan sakratul maut? Atau saat udah tua renta? Ternyata orang tua renta, bahkan orang sakratul maut masih ada keinginan. Nanti kok papa mati tolong makamkan di kampung ya. Berarti kan masih keinginan. Udah gak bisa ngapa-ngapain baru gak ada keinginan lagi. Maha benar Allah. Lihat sabda Rasulnya Muhammad SAW. Kita akan berhenti keinginan dunia saat perut kita sudah penuh dengan tanah. Udah masuk liang lahat baru berhenti. Bukan saat tua renta, pasti orang tua masih keinginan. Orang sakratul maut masih punya keinginan. Maka Allah ingatkan dalam surah Asy-Syura ayat 27, tolong pegang erat-erat ayat, supaya kita nggak merasa iri, dengki, hasad, hasut, stres dengan keadaan. Karena Allah sudah gambarkan di surah Asy-Syura ayat 27, kalau dilapangkan rezeki pada diri seorang hamba, dia melampaui batas, dia lupa diri, nggak pandai bersyukur, dia semakin jauh dengan Allah, meninggalkan amal-amal soleh selama dia kerjakan.
walakin nazzilu biqadarin ma yasha. Allah kunci dengan sebuah kata-kata. Akan tetapi Allah menurunkan sesuai dengan kehendak Allah. Maka keluarlah istilah Allah selalu memberi kita sesuai dengan kebutuhan, dan Allah tidak pernah memberi kita sesuai dengan keinginan. Apa bedanya mas? Butuh dan keinginan. Kalau keinginan nggak pernah habis. Dalam seminggu bisa berubah-ubah keinginan. Makanya Allah sebutkan walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Innahu bi'ibadi khabirun basir. Sampai Allah tutup ayat. Sesungguhnya Allah terhadap hambanya sangat teliti, tahu Allah kebutuhan si A berapa, kebutuhan si B apa, dan Allah maha melihat. Selain maha teliti, Allah maha melihat. Ini harus menjadi sebuah pegangan kita. Nggak mudah melewati sebuah ujian kesuksesan. Qarun gagal, Fir'aun lebih gagal lagi karena menganggap dirinya Tuhan. Haman Namrud juga gagal. Ada Tha'labah, walaupun terjadi perdebatan tentang nama Tha'labah. Namanya bukan Tha'labah, ada nama lain. Tapi intinya orang-orang yang lalai, lupa, nggak pada bersyukur. Jarang sekali menjadi sosok Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat ditanya dari mana ini semua, jawaban Nabi Sulaiman, ya Allah abadikan surah An-Naml 40, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua karena dari Tuhanku Allah dan ujian untukku, apakah kau pandai bersyukur atau sebaliknya aku kufur nikmat. Susah menemukan hari ini sosok Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha kepada mereka semua. Sangat sulit sekali. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, sosok mukmin yang sangat mengagumkan saat dia diuji dengan kelapangan rezeki, dia pandai bersyukur. Wa idza asaba ad-dharra sabara fa kana khairan lah. Sosok mukmin yang sangat mengagumkan kalau diuji dengan kesulitan, musibah, apapun penderitaan, dia bersabar, dan itu baik bagi orang beriman. Sabda Rasulullah SAW ini Allah gambarkan di surah Al-Hadid, surat 57 ayat 22 dan 23, bahwa kehidupan ini seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang diuji dengan kenikmatan, kadang diuji dengan musibah dan cobaan. Apa kata Allah? Ma asaba. Di surah Al-Hadid, surat 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua apa yang terjadi, musibah di kehidupan dunia ini, kapan banjir bandang, kapan tsunami Aceh, kapan gempa, kapan longsor, kapan tanah bergerak dan sebagainya, dan apa yang diderita atau dialami oleh diri kita, sakit, sehat, senang, susah, bahagia, penuh penderitaan, hakikatnya telah Allah tetapkan di sebuah kitab namanya Lauhul Mahfuz. Dan bagi Allah mudah Allah ubah-ubah keadaan seorang hamba. Dan itu disebut dengan takdir azali. Takdir azali yang telah Allah tetapkan, kata Rasulullah SAW, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Dan itu adanya termaktub mana tadi? Lauhul Mahfuz. Dan kita tidak bisa merubah takdir azali. Yang bisa kita rubah adalah takdir umri. Saat kita dalam kandungan ibu kita usia 4 bulan, Allah tetapkan, Allah datangnya seorang malaikat, Allah tiupkan ruh, dan Allah tetapkan 4 perkara berkaitan amal kita, berkaitan dengan rezeki kita, ajal kita, amal kita, bagaimana kehidupan kita dunia, apakah bahagia atau tidak. Ini disebut takdir umri, dan takdir umri bisa dirubah, baik dengan kekuatan doa, dengan kekuatan amal soleh, dengan banyak sedekah, dengan rajin silaturahim, dan banyak perkara yang bisa berubah takdir umri. Tapi takdir azali tidak bisa dirubah oleh siapa, karena sudah termaktub 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta. Dan lihat kata-kata Allah, lihat
Lihat solusi Allah tawarkan di surah Al-Hadid surat 57 ayat 23. Bagaimana sikap kita saat Allah uji dengan kesulitan seperti hari ini? Bahkan diprediksi tahun depan lebih parah lagi. Belum apa-apa, belum diprediksi sudah ditetapkan mulai tanggal 1 Januari pajak naik berapa? 12%. Bisa bayangkan itu. Saya ada pertemuan dengan Menteri UMKM Pak Maman. Kalau Allah nggak bisa hadir, saya itu deputinya datang presentasi di kantor PP Muhammadiyah. Saya sebagai anggota pimpinan Muhammadiyah. Itu ngeri sekali bentuk ekonomi kita ya. Ternyata yang menikmati kekayaan Indonesia itu nggak sampai 1%. Sisanya UMKM. Sekarang masalah supply dan demand nggak seimbang. Kekuatan orang membeli udah nggak kuat lagi. Bahkan ada istilah apa? Nggak ngerti kemana uang-uang. Saya sedikit pebisnis kecil-kecilan merasakan itu. Bangun properti 67 unit, baru laku 3 unit dan setahun ini sisanya mangkrak. Kami punya vendor Krakatau Steel, itu invoice kami udah di atas 1M belum dibayar-bayar. Contoh demikian. Karena emang bingung kemana uang. Dimakan tuyul, memang tuyul doyan duit apa? Ada istilah demikian. Tapi kita ingat tadi, dilarang mengeluh. Dilarang memaki masa, keadaan, bahkan cuaca. Karena tanpa kita sadari kita telah menyakiti Allah, mencela Allah. Padahal Allah sudah memberi sebuah guidance. Bagaimana menghadapi persoalan hidup ini? Lihat Al-Hadid ayat 23, surah Al-Hadid 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Kalau kamu diuji dengan berbagai cobaan, musibah, kesulitan hidup, keadaan tidak menentu, jangan putus asa, terus berharap pada Allah, terus bergantung pada Allah. Jangan salah arah. Lihat hari ini banyak orang tidak sedikit mati bunuh diri. Penyebab utama di antara pinjol dan judol. Untung nggak ada dodol. Kok dodol enak? Dodol Garut kan enak. Ini pinjol, pinjaman online dan judol judi online. Bapak Ibu dengar nggak berita orang mati bunuh diri? Bahkan anaknya nggak ada urusan, diajak mati, geblek gitu. Dikasih susu racun tikus, apa salah anaknya? Alhamdulillah. Maka kau nggak kuat memahami kehidupan ini, siap-siap banyak masuk rumah sakit jiwa, puncaknya bisa banyak mati bunuh diri. Alhamdulillah. Semoga yang terjadi pada keluarga kita, lingkungan kita, jamaah kita, masyarakat sekitar kita, hanya itu harapan. Maka penting memahami hadis, penting memahami ayat Allah pada kajian kali ini, karena kita akan masuki fase itu dengan izin Allah. Walaupun tidak ada yang tahu hari esok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Karena hari esok bukan milik kita. Yang ada hari ini milik kita. Hari esok bukan milik kita. Tidak ada yang tahu apakah semua kita bisa menyaksikan terbitnya matahari dan mentari hari esok. Maka Allah ingatkan di surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun fi ardin tamut. Tidak ada seorang yang tahu apa yang terjadi hari esok, dan tidak ada seorang yang tahu kapan dia diwafatkan oleh Allah. Di bumi mana dia diwafatkan oleh Allah. Keadaan bagaimana dia diwafatkan oleh Allah. Saat apa dia diwafatkan oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat maut saja tidak tahu, kecuali perintah dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan, likaila ta'saw ala ma fatakum. Jangan putus asa saat ujian itu menimpa kamu. Apapun bentuk cobaan. Wala tafrahu bima atakum. Kalau ujian itu berbentuk kesuksesan, kenikmatan, kejayaan, jangan sampai kamu tidak pandai bersyukur, lupa, euforia. Bahkan levelnya berani merendahkan orang. Bahkan levelnya menolak kebenaran. Who am I? Siapa? Kenapa? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di surah Al-Hadid 23 Allah sebutkan, karena Allah sangat benci orang yang sombong lagi membanggakan diri. Iblis laknat Allah karena sombong.
Qarun dilaknat Allah karena sombong. Harun Namman kan simbol-simbol kesombongan, keangkuhan, dan semua pasti Allah hancurkan. Ada pada saatnya. Hanya Allah Maha Tahu. Tinggal ada pertanyaan, kenapa Yahudi belum Allah hancurkan? Kenapa Zionis belum Allah hancurkan? Serahkan pada Allah. Karena Allah Maha Tahu. Nah Bapak Ibu rahimahumullah, maka mari kita kembali kepada hakikat kehidupan ini. Bagaimana Allah menjelaskan panjang lebar hidup itu apa sih? Jawabannya Allah gambarkan di antara surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh pasti akan kami uji kamu, baik itu kelaparan, khauf, rasa takut. Gimana ya? Semua pengamat pesimis terhadap ekonomi kita tahun depan. Dengan keadaan cuaca, pasti akan sembako naik. Dan ini memang udah bergerak, sekarang ada sembako naik. Ibu-ibu yang teriak karena kita nggak naikkan anggaran belanja. Kita pun naikkan karena kita juga nggak naik gajinya. Bahkan kita tahu APBN minus atau plus? APBN kita minus atau plus? Minus ternyata. Sektor pajak kita akan digenjot. Apa kata Bu Sri Mulyani? Kenapa pajak dinaikkan? Demi menyehatkan keuangan negara. Itu alasan beliau. Itu yang saya baca. Nggak tahu saya bacaan Bapak itu yang saya baca. Demi menyehatkan keuangan negara, maka pajak harus ditingkatkan, digenjot. Maka saya khotib di kantor pajak, di salah satu instansi kantor pajak, saya singgung tentang jangan ulang kasus Gayus. Bukan direspon positif, kepala kantornya panggil dekan, tolong ustadz tersebut dihapus semua jadwal. Pada bahasa saya, jangan terulang lagi kasus Gayus. Bagaimana? Kami dipanggil ustadz kepala kantor baru. Katanya semua jadwal ustadz kita tiadakan. Ya kami harus ikut menajan karir kami. Terserah, saya bilang nggak masalah. Padahal saya cuma mengatakan jangan terulang. Kata kepala kantor tak ngantuk, kok kasus sama diungkit lagi oleh ustadz. Oh jangan terulang, kan betul bahasa kita. Apa yang terjadi kan jadi pelajaran, benar. Tapi tersinggung dia. Ya sudahlah. Tapi alhamdulillah jadwal yang sudah dicoret diterima Kementerian Pendidikan. Semua ada, min haitsu la yahtasib. Jangan khawatir. Rezeki kita sudah ada yang mengatur. Tugas kita kuliah hak kalau kana murah, kata yang hak kalau pahit. La takhafu lawmata laim, dan kamu takut dicela saat kamu menyampaikan kebenaran. Ini nasihat Rasulullah SAW pada seorang sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Jangan takut dicela saat menyampaikan kebenaran, katakan yang hak walaupun pahit. Tapi demikian nasihat-nasihat harus kita pegang erat. Nah Bapak Ibu, Allah sudah bersumpah bahwa kehidupan kita ini gak akan lepas dari cobaan dan ujian apapun bentuk. Bisyai minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Bahkan kekurangan harta benda, buah-buahan dan sebagainya yang kita rasakan nanti, Allah cuma mengatakan satu nasihat Allah, pegang dia. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kata kuncinya apa? Sabar, bukan mengeluh. Ayo kembali saya buka kuis hadiahnya umroh. Yang bisa jawab apa manfaat mengeluh? Pak Ketua DKM mewakili. Sebutkan satu aja apa manfaat mengeluh. Hadiahnya umroh. Nggak ada manfaat. Tapi manusia banyak mengeluh untuk bersyukur. Kemarin Bang saya ngisi di depan Paradil Putih dan purna tugas BI di Hotel Bidakara. Saya ingatkan tentang hati-hati dengan pensiun, gak kuat bisa sindrom. Dan dalam Islam gak ada istilah pensiun. Fa idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kajian saya di Hotel Bidakara depan para purna tugas. Gak ada yang abadi. Pak Zul dulu gagah kenal sebagai ini. Satu saat harus meninggalkan kegagalan. Karena kejayaan milik Allah. Keabadian itu milik Allah, bukan milik kita. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Allah sudah ingat. Bahkan ada donatur dari masjid ini kepada anak-anak yatim saya, akhirnya mengatakan, Ustaz, saya juga lagi susah. Saya doakan, semoga kesulitan Bapak Allah angkat. Saya nggak seperti dulu Ustaz, saya udah pensiun begini. Hanya itu yang bisa kita doakan. Dan kita tahu memang nggak ada yang abadi. Tapi tetap ini perjuangan. Menurut saya ini perjuangan. Makanya saya nggak tertarik buat yayasan, biar Allah yang membantu. Alhamdulillah berjalan aja. Kita dititip 150 anak yatim tanpa yayasan Pak Zul, tanpa tim pencari dana, dan mereka perlu 22.500.000 per bulan. Alhamdulillah ada aja cara Allah membantu. Padahal donatur cuma ada 10 jutaan, berarti kurangnya lumayan, tapi hanya minta pada Allah. Bapak Ibu, maka Allah ingatkan juga dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 2 dan 3. Ternyata ukuran orang beriman bukan hanya sekedar memperhatikan ibadah. Apa hebatnya kita beribadah pada Allah, tidak cukup ukuran beriman itu. Tapi Allah sebutkan surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Hasiban nas ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia boleh mengklaim dirinya beriman, mengira dirinya telah beriman karena rajin ibadah, rajin sholat dan sebagainya, padahal mereka belum aku uji, kata Allah. Berarti syarat beriman apa? Harus siap menghadapi ujian. Bahkan Allah terangkan di ayat 3. Walaqad fatanna allazina min qablikum. Orang-orang sebelum kita tuh ujiannya lebih berat lagi. Saya anak tentara, merasakan. Saya anak stunting, anak kurang gizi. Karena anak tentara dulu berasnya beras kutu. Saya bilang anak-anak saya banyak bersyukur kan. Aku nggak ada healing ke hotel setahun 2 kali jalan-jalan bla bla bla. Tahun ini alhamdulillah anugerah Allah sambil dakwah saya bisa liburan. Karena menjelang tahun baru saya diundang Purwokerto, Tasikmalaya besok. Terus malam tahun baru saya tabligh akbar di Garut, sebelumnya Sumedang, hari Senin Sumedang, sebelumnya di Kemenkumham dulu, dari Kemenkumham lanjut menuju Sumedang. Dari Sumedang langsung Garut. Menghadapilah tahun baru, apanya yang baru. Dan saya merasa, ini putri saya, mohon maaf, Romaisa. ya saya aku ngajar dulu ya. Jadi contoh demikian. Nah Bapak Ibu rahimahumullah, Allah sudah gambarkan siapa sosok orang beriman. Jawaban Allah, mereka yang siap Allah uji apapun bentuk. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 214, Allah sudah menggambarkan, menjelaskan apa syarat masuk surga. Pasti kok kita ditanya ingin masuk surga, pingin. Tapi jawaban Allah, siap nggak diuji? Tunggu dulu. Pada Allah dengan gamblang menjelaskan surah Al-Baqarah 114, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata Rasulullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira akan masuk surga sebelum aku uji dengan berbagai cobaan, berbagai penderitaan, bahkan digambarkan oleh Allah di ayat wa zulzilu, berguncang kehidupan kita. Semoga ibu-ibu di belakang sana tidak mudah minta cerai saat suami mengalami kesulitan ekonomi. Karena digambarkan akan banyak perusahaan tutup. Termasuk ponakan saya minta doa. Dia udah mengabdi perusahaan Jepang sekian tahun, megang bendahara. Ternyata awal tahun depan perusahaan ditutup, perusahaan Jepang. Seritek berdua tutup. Berapa puluh ribu tuh karyawan. Efisiensi di mana? Belum lagi kementerian kita tumpang tindih. Saya ngajar Kemenkumham. Waduh, eselon 1 bagi kamar itu eselon. Kok eselon bisa kamar khusus gitu kan? Eselon 1 Pak Jo, itu bagi. Dan masih bingung kerjaannya karena masih tumpang tindih. Contoh Kemenkumham ada 3 kementerian, 1 koordinator Pak Yusril. Gedungnya di mana? 1
Sampai Pak bikin gedungnya entah mana, yang penting ada tamannya begini, sampai demikian. Nah, inilah keadaan. Dan Allah sudah gambarkan syarat masuk surga setiap diuji bahkan berguncang hidup kita. Sampai Allah gambarkan Rasul bersama orang beriman bukan protes, tapi mereka mohon pada Allah, kapan pertolongan Kau datang ya Allah? Jawaban Allah, catat, pegang erat-erat saya dan kita semua. Setiap cobaan Allah, pasti pertolongan Allah sangat dekat. Ini janji Allah, surah Al-Baqarah 214, pegang. Tapi ada satu teori. Mungkin kita bertanya, saya diuji Allah Ustaz, udah sekian lama, kok belum ada pertolongan Allah? Padahal Allah mengatakan setiap ada cobaan itu pertolongan Allah sangat dekat. Jawabannya, saat kita diuji kesuksesan, ingat Allah. Karena kalau kita diuji kesuksesan, kita ingat Allah. Saat Allah uji kita penuh dengan cobaan penderitaan, Allah ingat kita. Itu beda. Jadi coba cek. Hampir rata-rata orang yang curhat saya tentang penderitaannya, pertanyaan saya pertama, pernah diuji kesuksesan belum Pak? Pernah Ustaz. Saat sukses ingat Allah atau lupa? Lupa. Maka harus sabar. Pertolongan Allah agak lama. Karena saat kita senang, kita lalai, kita lupa. Maka kami korban-korban tsunami Aceh itu berbeda-beda pertolongan Allah. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sampai sekarang belum. Karena saat dia di puncak, dia lupa. Ustadz, ada orang dia lupa dengan Allah, tapi kok diberi kenikmatan, dia makin sukses. Itu namanya apa Pak? Istidraj. Surat apa yang berapa? Yang tahu traktir makan malam. Terserah mau gimana. Dia surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' idza fariqu bima ukhadna baghtatan idza hum mublisun. Saat mereka melupakan aku, kata Allah, kubuka pintu kesenangan dari segala penjuru. Jadi kalau ada tetangga kita, saudara kita, dia jarang ke masjid tapi kehidupannya jaya, hebat, itulah istidraj. Karena janji Allah, justru saat dia lupa, kubuka pintu kesenangan. Tapi lihat kata-kata Allah, hatta idza farihu bima utu, sampai saat dia yang gembira dengan pemberianku, akhadna baghtatan, ku ambil kesenangannya serta merta, sampai dia terdiam berputus asa. Kemana hartaku, kemana kejayaanku, kemana kehormatanku? Dia kaget. Itulah istidraj. Jadi konsep istidraj apa? Orang lupa Allah, justru Allah beri kesenangan. Kalau kita ingat Allah, Allah beri kesenangan, namanya apa? Kita dekat Allah, tapi Allah beri kesenangan. Itu namanya apa? Rahmat, karunia, ujian. Karena tetap kenikmatan itu ujian dari Allah. Pandai bersyukur atau sebaliknya kita kufur. Nah, inilah gambaran yang kita pegang erat-erat. Nah, sekarang secara teorinya harus kita pahami supaya semakin menguatkan keyakinan kita. Pentingnya kita memahami tentang teori dari Allah dan Rasulnya. Kalau diuji dengan kenikmatan pandai bersyukur, kalau diuji dengan musibah atau kita pandai bersabar, maka ada satu teori, ada berapa teori yang harus kita pahami. Sadarlah bahwa saat kita ditimpa musibah, hakikatnya Allah sangat dekat dengan kita. Kenapa Allah dekat? Karena kita lebih khusyuk ibadah. Mana lebih khusyuk ibadah? Saat senang atau saat sulit? Mana lebih mudah air mata mengalir? Saat senang atau sulit? Kalau begitu pilih senang atau sulit? Paradoks. Kan gitu ya. Betul Ji ya? Kita lebih khusyuk, lebih nikmat ibadah saat sulit, tapi kita nggak mau memilih kesulitan. Yang kedua, itu pahami artinya apa? Setiap kita diuji oleh Allah berbentuk apapun kesulitan, sebenarnya Allah dekat dengan kita. Berarti nikmati kesulitan, jalani, karena innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Tinggal wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Berikutnya, ingatlah bahwa di balik takdir apapun bentuknya pasti ada hikmah.
Saat sulit apa hikmah? Tadi kita bisa dekat Allah. Apa hikmahnya? Pasti kita akan ngegaspol amal-amal soleh. Apa hikmahnya? Kita bisa menghargai nikmat Allah, karunia Allah. Kalau kita nggak pernah diuji Allah dengan kesulitan, nggak pernah kita paling bersyukur. Ada seorang jamaah sampai dia mengatakan dulu keluar negeri itu bisa sepekan itu bisa 6 kali 7 kali. Saking kayanya air kobokannya wine dari Perancis deh. Hari ini hancur cur. Ngontrak rumah di Sentul, bahkan anak-anaknya tidak ada yang bekerja pada alumni S2 dari UAE, tempat saya dulu kuliah di Malaysia. Dan dia bertanya, dan dia menyatakan dengan jujur, ini Ustadz yang salah saya. Semua yang saya dapat dari harta yang gak benar. Makanya Ustadz, kalau Ustadz bahas tentang riba, tolong telepon saya siap memberi kesaksian tentang kehancuran hidup saya dari transaksi riba, dari hasil yang gak benar. Bayangkan. Alhamdulillah. Jadi ada hikmah, sehingga buat dia apa? Dekat dengan Allah. Dulu buru-buru saya Ustadz begitu. Ada hikmah. Yang ketiga, tidak ada yang dapat memberi kebaikan dan menyelamatkan dari keburukan kecuali Allah. Maka jangan menggantungkan harapan kecuali kepada Allah. Saya ingatkan, hati-hati pinjol, hati-hati sebab kredit, hati-hati terjebak tong kosong nyaring bunyinya, hati-hati terjebak dari istilah tekor asal kesohor. Hidup apa adanya. Usahakan yang berhutang hidup. Hutang secara hukum mubah boleh, tapi yang berkaitan dengan apa yang contohkan Rasulullah SAW, demi kebutuhan hidup, bukan status. Sekarang banyak orang berhutang demi kebutuhan hidup atau status. Mobil itu kebutuhan hidup atau status? Mau ada yang jawab. Mobil itu kebutuhan hidup atau status? Status. Karena kan ada transport umum. Bahkan mobil listrik gratis kan. Tapi gengsi. Apa kata orang? Yang membuat orang banyak terjebak dengan kredit itu apa? Kebutuhan itu status. Makanya ada istilah yang paling mahal dalam hidup kita apa? Biaya status atau biaya sandang pangan? Itu dari status jawaban. Hati-hati bergantung pada selain Allah. Bisa syirik. Maka bisa kita bayangkan nanti tahun depan akan banyak guru-guru spiritual. Bahkan sudah viral di media sosial seorang habib terkenal di Republik ini yang tinggal di Jawa Tengah, saya sebut daerah mana, itu sengaja menyuruh habib lain untuk cari kuburan dijadikan keramat. Kira-kira kok kuburan dijadikan keramat, motifnya apa kira? Foto. Motifnya apa kira? Foto Ustaz. Hari
Ya, kita lanjutkan sedikit beberapa petunjuk berkaitan dengan saat Allah uji kita dengan berbagai cobaan. Ya. Hati-hati bergantung pada selain Allah. Selain mengandung kesyirikan, bisa membuat kita tersesat. Masih ingat kasus Dimas Kanjeng yang katanya bisa menggandakan uang? Ada pembohong besar. Masih ingat pernyataan Ketua PPATK, setingkat anggota terhormat Dewan, ada 1000 penggiat judi online, nilai transaksinya kalau diperkirakan per orang itu nilainya hampir 25 miliar per orang judi online. Anggota Dewan karena ingin instan, karena sudah blackout, udah nggak main lagi akal sehat. Pada anggota terhormat perwakilan rakyat itu dari pusat, dan itu disampaikan di Komisi 3 yang kita dengarkan Ketua PPATK, sehingga Pak Habibur Rahman dari Gerindra bilang tolong buka data. Tapi ditanya jawaban Ketua PPATK, saya siap buka data asal diizinkan oleh Ketua Komisi. Tapi nggak ada kan, tenggelam lagi. Karena judi pasti ada mafia, pasti ada cukongnya, pasti ada pelindungnya, pasti ada orang kuatnya. Kita lanjutkan. Apalagi nasihatnya, ketahuilah hakikat dunia. Dunia ini pasti akan penuh cobaan dan ujian. Baik itu ujian kenikmatan maupun kesulitan. Yang kedua, kalau kita diuji kesulitan, berapa lama lah di dunia dibanding kesulitan di akhirat abadan abadi selalu. Yang ketiga, kalau kita lolos dari ujian dunia, justru kita yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena siapa duluan masuk surga? Orang miskin yang sabar atau orang kaya pada bersyukur? Siapa duluan masuk surga? Orang miskin yang sabar. Penghuni surga terbanyak siapa Ji? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Tapi saat ditanya siapa lebih mulia di hadapan Allah, orang miskin yang bersabar atau orang yang pada bersyukur? Jawaban ulama, siapa yang paling bertakwa di antara mereka? Dengan dalil surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia mereka yang paling bertakwa. Tapi secara hakikat orang miskin belum masuk surga. Semakin banyak penderitaan kita di kehidupan dunia, cobaan penderitaan kehidupan dunia kita bersabar melewatinya, itu menjadi kafarah, penggugur dosa, mendapatkan kemuliaan. Bahkan orang-orang yang jarang diuji dalam kehidupan dunia, saat di akhirat mereka minta kembali ke dunia karena mereka melihat kemuliaan orang yang diuji, mereka bersabar dan mereka melewati ujian tersebut dengan penuh kesabaran dan tawakal pada Allah. Maka mereka minta, uji kami ya Allah. Mana mungkin kembali ke dunia? Dunia udah gak ada lagi. Saking mereka kagum dengan orang-orang yang diuji saat di dunia, mereka bersabar, ternyata Allah muliakan mereka. Maka apa kata Allah dalam surah Az-Zumar? Surat 39 ayat 10. Satu-satunya amalan yang Allah janjikan pahalanya tanpa batas, amalan apa? Amalan apa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amalan sabar itu Allah bersumpah diberi ganjaran pahala tanpa batas, unlimited. Sholat berjamaah ada batas 27 derajat. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, kan ada batasnya. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000, ada juga batas. Tapi sabar Allah sebutkan gak ada batas ganjaran pahala. Makanya Allah sebutkan innallaha ma'as sabirin. Maka Allah ingatkan menghadapi ujian cobaan itu dengan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira orang yang sabar, bukan orang yang mengeluh. Apalagi sampai protes, kenapa aku ya Allah? Kenapa diriku yang kau uji ya Allah? Dia lupa. Justru ciri Allah mencintai seorang saat Allah uji kehidupan mereka. Innallaha idza habba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum atau seseorang, maka Allah akan menguji. Berikutnya, berbaik sangkalah pada Allah. Husnudzon. Husnudzon, saat tadi uji itu husnudzon. Allah sayang dengan kita. Allah dekat dengan kita. Bukankah manusia paling cobaannya paling berat siapa? Para nabi, para rasul. Pada mereka kasih Allah, ring satunya Allah. Asyadun nas bara indallah al-anbiya. Manusia paling berat ujian sisi Allah para nabi, para rasul. Maka pentingnya husnudzon. Begitu dapat musibah cobaan, husnudzon. Minta pertolongan Allah. Sabar, berbaik sangka, dan yakin pasti setiap cobaan ujian pasti ada pertolongan Allah. Innamal usri yusra.
Dan kita yakin, dan setiap Allah menguji kita, kita mampu melewatinya. Kenapa? Allah sudah bersumpah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji seorang hamba kecuali atas kesanggupan hamba tersebut. Berarti kita melewatinya, pasti bisa. Orang Allah berjanji, nggak mau kasih cobaan musibah sulit, kapasitas kemampuan kita melewatinya, menghadapinya. Terakhir, apa yang kita lakukan saat cobaan itu akan datang pada kehidupan kita memasuki 2025 seperti prediksi para pengamat wallahu a'lam. Ya. Selain cobaan yang semakin berat menunjukkan pertolongan Allah semakin dekat. Jadi semakin berat cobaan itu Allah sebutkan ala inna nasrallah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Dan berikutnya, jangan pikirkan bagaimana cara Allah menolong kita. Serahkan aja pada Allah. Pasti Allah akan berpertolongan saat kita butuhkan. Kalau kita pikirkan, bingung kita, sakit kepala, stres sedih, mendingan kita serahkan pada Allah. Dan yang terakhir, pilihan Allah untuk kita adalah pilihan yang terbaik untuk diri kita. Saat kita diuji, Allah Maha tahu itu yang terbaik untuk kita. Apapun bentuk. Tinggal tadi berbaik sangka, bersabar dan banyak bersyukur. Supaya kita banyak bersyukur urusan dunia, selalu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Unduru ila asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum fa inna ajdaru fala yazdaru bi nikmatillah. Sesungguhnya sifat melihat ke bawah itu adalah sifat yang sangat mulia, kata Rasulullah SAW. Sehingga kita pandai bersyukur terhadap nikmat Allah datangkan kepada kehidupan kita. Mungkin hanya ini, ada waktu 5 menit mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Semoga kajian ini bisa menghadapi kesulitan hidup kita di masa-masa yang akan datang, termasuk cuaca yang tidak menentu ini. Semoga kita tidak mencela masa. Hujan turun lebat, berdoalah Allahumma shayban nafi'an. Selesai turun hujan, mutirna bi fadlillah rahmati. Melihat hujan angin lebat, petir, bacalah doa subhanalladzi sabbiru bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kalau melihat angin, berdoalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat biha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat biha. Dan yang terakhir, kalau hujannya lebat nggak berhenti terus menerus, kita khawatir kata dia bencana, berdoalah Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitish syajari. Inilah tuntunan Rasulullah SAW berkaitan cuaca, bukan mengeluh tapi mencela dengan keadaan dan cuaca. Karena tanpa kita sadari kita telah mencela Allah dan menyakiti Allah. Ya sumuni abdi bidahar wa anna adahar. Hamba itu telah mencela aku dengan masa, cuaca dan keadaan, termasuk harga sembako naik. Bukan mencela tapi berdoalah, ya Allah mudahkanlah aku mencari rezeki dan karunia Engkau. Karena semahal apapun sembako, kalau kita dimudahkan cari rezeki, bisa nggak beli? Mudah nggak? Bukan mengeluh, bukan protes, bukan mencela, minta pertolongan pada Allah. Hanya ini, karena ada yang bertanya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berkahi kita semua, Allah beri pertolongan pada saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.